Jadi bagian dari dakwah kami, dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Tentang bulan Rajab, bulan di mana saat ini kita berada di dalamnya, sehingga perlu bagi kita untuk mengetahui apa-apa saja yang kita bisa lakukan di bulan Rajab ini. Dan tak terasa sebentar lagi, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Teman-teman lihat waktu berjalan begitu cepat, tak terasa sebentar lagi akan masuk kepada bulan suci Ramadan. Rasanya baru kemarin, bulan suci Ramadan kita jalankan, tarawih kita jalankan, tapi ternyata kita Alhamdulillah sudah masuk di bulan ini, artinya siap-siap, insya Allah 2 bulan yang akan datang sudah masuk lagi di bulan suci Ramadan. Kita berkenalan dulu dengan bulan Rajab ya teman-teman semua. Rajab itu apa sih? Rajab itu nama salah satu bulan dalam kalender Hijriyah, dalam kalender Islam. Kenapa dinamakan bulan Rajab? Bulan Rajab itu artinya apa? Agung. Kenapa dinamakan agung? Karena dahulu di zaman jahiliyah, orang-orang Arab sangat mengagungkan bulan Rajab ini. Dan bulan Rajab ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai salah satu dari 4 bulan yang sangat utama di dalam Islam. Ada 4 bulan utama dalam Islam. Ya, apa saja bulan-bulan utama tersebut? Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram atau bulan suci. Untuk Ramadan berbeda lagi ya. Tapi 4 bulan ini adalah bulan yang disebut sebagai bulan yang sangat suci juga. Tentunya selain Ramadan. Dalilnya dilihat dalam surah At-Taubah 36. Kalau kita membicarakan bulan Rajab, pasti kita akan membahas mengenai surah At-Taubah ayat 36. Di mana dalam surah At-Taubah 36 itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala 4 bulan suci ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah 36? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tudzlimu fihinna anfusakum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah 36? Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan. Kita tahu kalender Hijrah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu di 4 bulan ini. Jangan kamu menganiaya diri kamu. Apa maksud jangan menganiaya diri kamu? Jangan buat dosa di 4 bulan haram ini. Tentu nggak boleh buat dosa di bulan-bulan lain, tapi 4 bulan ini lebih diutamakan. Nah, 4 bulan ini apa sih? Dijelaskan dalam hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat muttafaqun alaih, di antara 12 bulan dalam kalender Hijriah yang disebut sebagai 4 bulan haram, dalam hadis riwayat muttafaqun alaih dijelaskan 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Itu 4 bulan utama, 4 bulan haram. Nanti kita akan bahas kenapa disebut sebagai 4 bulan haram. Ada apa itu? Namun sebelumnya, Uma ingin menyampaikan supaya teman-teman berkenalan sedikit tentang bulan Rajab ini. Bulan Rajab ini, yang tadi artinya adalah mengagungkan atau memuliakan, maka bulan Rajab ini punya beberapa sebutan ya, beberapa nama. Beberapa sebutan dari bulan Rajab, diantaranya adalah pertama adalah Asab. Al-Asab. Apa itu Al-Asab? Al-Asab atau nama lain dari bulan Rajab itu berarti mengucur atau menetes. Kenapa dijuluki sebagai Al-Asab? Kenapa? Karena derasnya tetesan kebaikan pada bulan ini. Jadi bulan Rajab biasa disebut Al-Asab. Kalau bulan Ramadan kan ada bulan Syahrul Quran, Syahrullah ya kan. Bulannya Quran, bulannya Allah, Syahrul Jud, bulan kedermawanan. Bulan Rajab juga punya sebutan lagi yang lain, yaitu salah satunya adalah Al-Asab, yang artinya mengucur atau menetes. Kenapa? Karena derasnya tetesan kebaikan pada bulan Rajab ini. Kedua, bulan Rajab itu disebut juga sebagai Al-Asam. Apa itu Al-Asam? Yang tuli. Maksudnya apa? Kok bulan Rajab disebut sebagai yang tuli? Karena di bulan Rajab ini dahulu, di zaman Arab dahulu, tidak terdengar gemerincing senjata atau tidak terdengar pasukan-pasukan perang yang melakukan peperangan di bulan ini. Al-Asam, tuli, sunyi, senyap, tidak ada peperangan di bulan itu. Tidak ada senjata yang diangkat pada bulan itu.
Maka bulan Rajab, di bulan yang diagungkan tadi, haram ya, diharamkan untuk berperang. Disebut juga sebagai Al-Asam, atau bulan ini adalah bulan yang tuli karena tidak terdengar senjata digunakan di bulan ini. Yang ketiga, julukan untuk bulan Rajab dinamakan Rojam. Apa itu Rojam? Melempar. Kenapa disebut sebagai Rojam? Karena setan-setan di bulan ini itu dikutuk dan dilempari sehingga mereka tidak menyakiti orang-orang yang saleh. Ya, maka kita lihat bahwa bulan Rajab ini memiliki beberapa nama, antara lain Al-Asad, kemudian yang kedua adalah Al-Assam, kemudian yang ketiga adalah Rajam. Bulan ini di mana setan-setan dikutuk dan dilempari ya, dikutuk dan dilempari sehingga mereka tidak menyakiti orang-orang saleh. Artinya apa? Artinya di bulan ini dianjurkan untuk senantiasa berbuat baik sebagai latihan untuk memasuki bulan Ramadan. Nah, sekarang kita membicarakan kenapa disebut sebagai bulan haram. Tadi bulan Rajab adalah termasuk 4 bulan haram. Kenapa disebut sebagai bulan haram? Pertama, kenapa disebut sebagai bulan haram? Karena bulan ini diharamkan untuk pembunuhan. Di masa Arab dulu, di bulan ini bulan yang diharamkan untuk pembunuhan. Di masa orang-orang jahiliyah juga demikian. Bulan Rajab ini nggak boleh adanya pembunuhan. Kenapa disebut haram? Yang kedua, karena termasuk nggak boleh peperangan tadi ya, nggak boleh pembunuhan, nggak boleh peperangan, nggak boleh kekacauan gitu. Kedua, kenapa disebut sebagai bulan haram? Karena pada bulan ini larangan untuk melakukan perbuatan haram itu lebih ditekankan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Perbuatan buruk atau perbuatan maksiat itu dilarangnya lebih ditekankan dibanding bulan-bulan lainnya. Artinya apa? Bulan ini bulan yang dianjurkan untuk melakukan berbagai macam amal-amal soleh. Macam-macam amal soleh apa? Apapun. Puasa diperbanyak, baca Quran, sholat-sholat sunnah misalnya, sedekah dan sebagainya. Para ulama-ulama terdahulu itu senang dalam berpuasa, banyak berpuasa di bulan Rajab. Beberapa ulama mengatakan saya senang berpuasa di bulan Rajab. Jadi kalau teman-teman mau memperbanyak puasa di bulan Rajab, silahkan. Karena eh, sebagaimana dosa-dosa itu dilipat gandakan di bulan Rajab, di bulan haram, juga di bulan Ramadan pastinya ya. Begitu pula dengan pahala-pahala kebaikan yang dilipat gandakan. Walaupun ya teman-teman sekalian, sebagian orang mengatakan kan nggak ada anjuran berpuasa di bulan Rajab gitu, anjuran puasa secara khusus gitu ya di bulan Rajab itu sebenarnya nggak ada. Namun eh, kalau karena kita tahu bulan Rajab adalah bulan di mana dianjurkan berbuat kebaikan, salah satu ibadah atau salah satu kebaikan adalah berpuasa. Jadi silakan untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, salah satunya adalah puasa. Dan tentu saja tadi dikatakan bahwa hati-hati dalam berbuat maksiat di bulan Rajab. Apa kata Ibnu Abbas? Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan-bulan yang haram, dianggap bulan yang suci. Melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar, dan amalan solih yang dilakukan pada bulan tersebut maka pahalanya lebih banyak. Jadi itu yang kita tahu sedikit tentang bulan haram. Ya, mana yang lebih utama sih bulan-bulan haram ini di antara 4 bulan tadi? Sebagian pendapat berbeda-beda, tapi yang jelas semua 4 bulan haram yang tadi kita sebutkan semuanya ada keutamaannya masing-masing. Sekarang kita akan bahas mengenai keutamaan bulan Rajab. Apa sih keutamaannya? Kenapa kita harus tahu keutamaan bulan Rajab? Supaya kita termotivasi untuk melakukan amal-amal soleh di bulan Rajab. Apa keutamaan bulan Rajab? Keutamaan yang pertama, tadi kita sudah sampaikan, itu termasuk bulan mulia. Bulan Rajab ini termasuk bulan yang mulia. Disebut sebagai, tadi surah At-Taubah ayat 36 ya, disebut sebagai bulan haram, bulan yang mulia. Di luar Ramadan tentu saja ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab disebut sebagai bulan-bulan yang mulia. Karena nggak boleh melakukan peperangan, kekacauan, maksiat, nggak boleh melakukan dosa-dosa. Nah gitu ya. Kemudian yang kedua, apa keutamaan dari bulan Rajab? Pembuka bulan-bulan kebaikan.
pembuka bulan-bulan kebaikan. Tadi disebutkan 3 bulan sebelumnya kan? Apa saja tadi? 3 bulan sebelumnya itu ada beberapa bulan tadi ya. Dan terdapat bulan-bulan mulia setelahnya, yaitu ada eh, setelah Rajab ada Sya'ban, kemudian ada Ramadan, ada Syawal gitu ya. Itu bulan-bulan mulia. Jadi eh, pembuka bulan-bulan kebaikan dan setelah Rajab itu bulan-bulan kebaikan juga. Nah, jadi sebelum memasuki bulan Rajab sekarang ini itu bulan-bulan yang sangat mulia. Setelah Rajab nanti kan ada Sya'ban, ada Ramadan, ada Syawal. Kemudian ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ya kan? Umar alat ya. Jadi jadi dia dahulu dengan bulan Rajab, setelah itu dilanjutkan dengan bulan-bulan mulia lainnya. Bulan-bulan mulia lainnya apa? Setelah bulan Rajab itu ada bulan Sya'ban, ya kan? Kemudian masuk bulan Ramadan, ada bulan Syawal, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah. Yang semuanya itu didahului oleh Rajab. Gitu. Makanya Rajab ini disebut sebagai pembuka bulan-bulan kebaikan. Nah, ya jadi di sini kita bisa lihat ada 5 bulan yang berurutan ya dari bulan ke-8 sampai bulan ke-12 yaitu dari bulan Sya'ban sampai bulan Dzulhijjah itu semuanya dibuka oleh Rajab. Jadi bulan Rajab ini bulan ke-7 dalam kalender Hijriyah. Bulan Rajab bulan ke-7 dalam kalender Hijriyah. Setelah bulan Rajab itu semuanya bulan-bulan kebaikan. Yang ke-8 apa? Sya'ban. Yang ke-9 Ramadan. Ke-10 ada Syawal. Ke-11 ada Dzulqa'dah. Ke-12 ada Dzulhijjah, bulan haji. Makanya disebutkan bulan Rajab ini pintu pembuka bulan-bulan kebaikan. Ya, jadi hati-hati dengan amalan-amalan dalam bulan ini. Bahkan beberapa ulama mengatakan kalaupun kita nggak sampai umur kita di bulan Ramadan, setidaknya minimal kita bisa dapat pintunya kebaikan. Pintunya kebaikan itu apa? Rajab. Itu pintunya kebaikan. Ketiga, ya tadi kedua apa? Kedua bulan Rajab itu adalah bulan pembuka bulan-bulan kebaikan, pintunya bulan-bulan kebaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, apa keutamaan dari bulan Rajab? Terampuninya dosa-dosa. Terampuninya dosa-dosa. Makanya perbanyak istighfar dalam bulan Rajab itu juga sesuatu yang bisa kita lakukan. Istighfarnya macam-macam terserah. Beberapa di antara yang teman-teman bisa ucapkan adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sebagian doa atau istighfar yang teman-teman bisa ucapkan ya. Eh, Istighfar yang teman-teman bisa lantunkan perbanyak di bulan Rajab. Karena bulan Rajab itu salah satu anugerah dari bulan Rajab terampuninya dosa-dosa, maka perbanyak untuk beristighfar. Sebenarnya doa tadi tuh teman-teman ucapkan di pagi petang, tapi di bulan Rajab diperbanyak maka lebih bagus. Yang keempat, keutamaan bulan Rajab itu pahala-pahalanya dilipat gandakan. Tentu ini di luar Ramadan. Ramadan agung luar biasa, paling agung luar biasa. Di luar Ramadan, termasuk bulan Rajab itu adalah pahala-pahala dilipat gandakan. Ya, sebagaimana dosa-dosa dilipat gandakan, maka amalan-amalan soleh juga dilipat gandakan. Kelima, apa keutamaan dari bulan Rajab? Tempat berlatihnya untuk Ramadan. Tempat berlatihnya untuk Ramadan. Bulan Rajab bulan latihan sebelum memasuki bulan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan itu puncak kemuliaan. Bulan Rajab ini pintu pembuka puncak kemuliaan gitu. Ramadan, Rajab dan Sya'ban itu pintu-pintu pembukanya. Tapi kalau Ramadan puncaknya, maka bulan Rajab ini dianjurkan untuk umat Islam melaksanakan amal-amal soleh sebagai latihan untuk masuk ke puncaknya ibadah, puncaknya bulan-bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Meningkatkan sholat, sedekah, meninggalkan maksiat, puasa-puasa, dan sebagainya. Ini adalah latihan supaya kita bisa maksimal dalam bulan suci Ramadan. Kalau mau kasih tahu teman-teman semua, di Mesir ini, orang-orang ini totalitas ketika bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu, nggak ada orang kesusahan buka puasa. Dan orang-orang yang jual makanan justru nggak terlalu banyak. Kenapa?
Karena yang banyak malah sedekahnya. Jadi nggak ada orang kelaparan di jalan-jalan. Orang-orang membagikan makanan sangat banyak pada saat buka puasa, menjelang buka puasa. Jadi mereka berlomba-lomba untuk mereka kayak nabung setahun gitu ya. Kemudian mereka mulai nanti latihan-latihan di Rajab, di Sya'ban. Tapi luar biasanya itu totalitasnya di bulan Ramadan. Untuk menggapai pahala tuh betul-betul di puncaknya Ramadan. Ya, tapi ya dipersiapkan dulu sejak bulan sebelum-sebelumnya. Salah satunya bulan Rajab, Sya'ban, baru bulan Ramadan. Keenam, tadi mau katakan keutamaan bulan Rajab apa? Bermakna bulan yang agung. Bulan Rajab itu disebut sebagai bulan yang agung ya. Diagungkan, dimuliakan. Karena masyarakat Arab di zaman dahulu termasuk orang-orang jahiliyah yang belum mengenal Islam justru memuliakan bulan Rajab melebihi bulan-bulan lainnya. Ketujuh, apa keutamaan bulan Rajab?